Sejarah asal mula Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Hajar Aswad pernah dicuri. Sunnah mencium Hajar Aswad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya Ka'bah dibangun untuk ibadah seluruh umat manusia. Di sisi tembok bangunan Ka'bah terdapat batu yang dibingkai yang bernama Hajar Aswad. Surah 3 Al-Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah yang mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah dan diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Hajar Aswad adalah batu yang berkilau dari surga, di mana batu tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai pengobat rindu karena Nabi Adam alaihissalam merindukan surga. Namun batu tersebut semakin lama semakin hitam karena dosa umat manusia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam sedang meninggikan membina dasar-dasar Ka'bah Baitullah, Hajar Aswad yang pertama kali menemukan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 120. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah selalu menciumnya setiap saat tawaf. Batu Hajar Aswad ini sangat dikenal oleh mereka yang pernah menginjak kakinya di tanah suci Mekah. Hampir semua orang yang pergi ke sana ingin menciumnya. Jadi, pemandangan berdesakan bukanlah hal baru di depan batu tersebut. Dahulu kala, batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun, semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmidzi. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Dan pada saat ini batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Pada masa Rasulullah berusia 34 tahun, 6 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah pada saat itu. Rasulullah SAW turut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau ikut mengangkat bebatuan. Tak kala pembangunan usai dan hendak meletakkan Hajar Aswad, terjadi pertengkaran di antara pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy
berselisih siapa yang akan menaruhnya. Setiap kabilah ingin mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah, tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan menunjuk seorang hakim yang mengadili, yang memutuskan perkara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan penengah di antara mereka orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak berkata kepada mereka, "Berikanlah padaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepadanya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan menulis dalam kain itu dengan tangannya. Lalu beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama." Mereka lalu melakukannya. Ketika telah sampai di tempatnya, Nabi Muhammad SAW menaruhnya sendiri dengan tangannya. Dengan cara itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan pertikaian yang hampir memecah belah Quraisy, serta akan membahayakan kehidupan banyak orang dari mereka dengan terjadinya pertumpahan darah. Selama berabad-abad, tidak terhitung banyaknya orang, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat, tokoh-tokoh saleh, dan jutaan muslim yang telah melakukan haji dan umroh telah menempatkan berkah mereka dengan bibir di atas Hajar Aswad. Disebutkan Hajar Aswad dan pada hari kiamat akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya dan imannya masing-masing orang itu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi sambil bersandar pada Ka'bah bersabda, Hajar Aswad dan Al-Maqam Ibrahim adalah dua permata dari permata surga. Jika Allah tidak menyembunyikan pancaran mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat. Hadis riwayat Tirmizi. Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, suatu kali mencium Hajar Aswad dengan membuat suatu pernyataan yang ingin mematahkan anggapan bahwa Islam memuja dan menyembah batu seperti Hajar Aswad. Nah, saat itu orang Arab memuja dan menyembah berhala batu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa dia mengikuti praktek sunnah Nabi dan berkata, "Aku tahu betul bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak dapat berbuat baik atau merugikan. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium Anda, saya tidak akan melakukannya." Sekitar tahun 930 Masehi, Hajar Aswad sempat dicuri dari Ka'bah oleh pejuang Karmatian yang merupakan sekte Syiah Ismaili. Mereka menggeledah Mekah, menodai sumur Zam-Zam dengan mayat muslim dan membawa Hajar Aswad ke markas mereka di Ihsan di Bahrain, abad ke-6. Menurut sejarawan Al-Juwaini, batu tersebut dikembalikan pada tempatnya sekitar 952 Masehi dan dikembalikan ke lokasi aslinya. Sejarawan semula merupakan batu itu, namun karena berbagai peristiwa sejarah, ini terdiri dari 8 buah dengan ukuran berbeda-beda yang ditempelkan pada sebuah batu besar dan terbungkus bingkai perak. Bingkai perak pertama kali dibuat oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan digantikan oleh Khalifah Sa'ad bin Mu'adz. Buah batu tambahan diklaim berada di Istanbul, Turki. Satu dipajang di mihrab Masjid Biru, satu di atas pintu masuk makam Sulaiman Agung, dan 4 di Masjid Sokulu Mehmet Pasar. Satu di atas mihrab, satu di bawah mimbar bawah, satu lagi di atas mimbar atas, dan terakhir melewati pintu masuk. Keaslian potongan tambahan ini telah dipertanyakan, meskipun Turki memang menguasai apa yang sekarang menjadi Arab Saudi selama bertahun-tahun dan menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam. Jika melaksanakan ibadah haji dan umroh, banyak jemaah yang ingin mencium Hajar Aswad. Cara mencium Hajar Aswad bagi Anda yang ingin pergi ke Mekah dan ingin mencium Hajar Aswad, perhatikan
bahwa ketika minjem Hajar Aswad, seseorang tidak boleh mendorong atau menyakiti siapapun, karena saat mencium Hajar Aswad adalah sunnah, menyebabkan kerugian bagi orang yang berbuat yang dilarang haram. Ketika daerahnya ramai, cukup menunjuk ke arah Hajar Aswad dengan satu tangan kanan atau tongkat sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian mencium tangan atau tongkat. Meskipun Nabi mencium Hajar Aswad secara langsung, Nabi juga pernah menunjuk ke arah Hajar Aswad ketika daerah itu ramai. Oleh karena itu jelas mencium dan menunjuk ke arah Hajar Aswad adalah sunnah. Demikian sejarah Hajar Aswad yang sampai sekarang terletak di sisi bangunan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.